Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fatimatus Saidah dengan NIM 12620421125 dari Tadris Matematika 4B. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil. Nah, untuk menuliskan atau rumus dari fungsi implisit, yaitu menggunakan with plots, kemudian implicit with plots, with dalam kurung plots, kemudian titik 2, implicit plot, kemudian buka kurung, kemudian dimasukkan fungsi dan intervalnya, kemudian kita enter, dan akan menghasilkan grafik fungsi dari fungsi implisit tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, untuk contoh pertama, kita menggunakan contohnya, gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x interval negatif 10 sampai 10 dan y pada interval negatif 10 sampai 10. Caranya yaitu yang pertama, kita klikkan with plots, with buka kurung plots, kemudian tutup kurung titik 2, mohon maaf, kemudian kita tuliskan implicit plot, kemudian buka kurung, kita masukkan fungsinya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, di mana X terletak pada interval negatif 10 sampai 10 dan Y terletak pada interval negatif 10 sampai 10, kemudian kita tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Nah, akan menghasilkan grafik seperti ini. Jadi dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi yang terdefinisi untuk nilai x dan y, fungsi nilai x dan y yang terdefinisi adalah terletak pada interval negatif 4 sampai 4. Kemudian lanjut ke contoh selanjutnya, kita menggunakan soal yang berbeda. Kita tuliskan dulu with plots, kemudian kita titik 2, mohon maaf, kemudian implicit plot, kemudian masukkan fungsinya. Kita menggunakan fungsi 2 dikali x pangkat 2 atau x kuadrat ditambah y kuadrat ditutup kurung, kemudian ini dikuadratkan, kemudian sama dengan 25 dikali x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2, kemudian untuk x terletak pada interval negatif 4 sampai 4 dan y juga terletak pada interval negatif 4 sampai 4. Kemudian kita enter, menghasilkan grafik seperti ini. Akan tetapi pada grafik ini seharusnya gambar ini itu saling terhubung di titik 0,0. Ini tidak bisa terhubung karena dalam mapel itu hanya mampu minimal menggunakan titik-titik sebanyak 52. Nah, untuk menggabungkan ini kita bisa menambahkan jumlah titiknya dengan cara yang sama seperti ini. Dengan cara yang sama, kita copy dulu ini, kemudian kita paste di sini. Nah, di belakang setelah interval dari y kita tambahkan num points sama dengan misalnya kita tambahkan 1000.
kemudian kita enter. Maka gambar ini akan terhubung pada titik 0,0. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke fungsi genap. Nah, fungsi genap itu suatu fungsi dikatakan genap jika memenuhi f dari f negatif x itu sama dengan fx. Kita langsung masuk ke contoh. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita akan menunjukkan apakah fungsi tersebut termasuk fungsi genap atau bukan. Yang pertama, kita tuliskan dulu fungsinya. Yaitu fx. Untuk fx-nya yaitu x pangkat 2 atau x kuadrat. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita tuliskan tadi kan syarat yang memenuhi suatu fungsi bisa dikatakan genap apabila f dari negatif x sama dengan fx. Kemudian kita tuliskan f negatif x, kemudian kita enter, menghasilkan x kuadrat, kemudian fx. Nah, karena f negatif x, nilai dari f negatif x sama dengan nilai fx, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi genap. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggambar grafik dari fungsi genap tersebut dengan cara seperti video sebelumnya ya. Plot, kemudian dimasukkan fungsinya yaitu x kuadrat ya, x kuadrat. Kemudian misalkan pada interval x-nya negatif 2 sampai 2, kemudian kita enter. Nah, untuk x yang negatif 2 maka akan menghasilkan y-nya 4, dan untuk yang x-nya 2 juga akan menghasilkan 4. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi genap itu simetris dengan sumbu y. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi ganjil. Untuk fungsi ganjil itu suatu fungsi bisa dikatakan fungsi ganjil jika memenuhi f dari negatif x akan sama dengan negatif dari fx. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan kita memiliki fungsi fx yaitu x pangkat 3. Caranya sama seperti fungsi genap. Kita tuliskan dulu fungsinya fx-nya yaitu x pangkat 3. Kemudian syarat yang pertama, syaratnya tadi yaitu f dari negatif x itu sama dengan negatif dari fx. Kita tuliskan dulu f dari negatif x apakah menghasilkan negatif x pangkat 3. Kemudian kita buktikan lagi apakah nilai dari negatif fx akan sama dengan nilai dari f negatif x. Negatif fx. Nah, nilai dari f negatif x adalah sama dengan nilai dari negatif fx. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ini, fungsi x sama dengan fungsi dari x pangkat 3 adalah fungsi ganjil. Kemudian karena kita sudah mengetahui apakah bahwa fungsi ini adalah fungsi ganjil, maka kita akan menggambar grafiknya dengan cara yang sama seperti di atas, seperti ini. Plot, kemudian kita masukkan fungsinya, kemudian kita masukkan intervalnya. Kita ketikkan plot, kemudian masukkan fungsinya yaitu x pangkat 3. Kemudian untuk x sama dengan, kita sama saja negatif 2 sampai 2. Kemudian kita enter. Nah, grafik yang terbentuk adalah seperti ini. Untuk x yang negatif 2 itu menghasilkan negatif 2
Untuk yang X negatif 2 berarti X negatif 2 menghasilkan negatif 8, dan untuk yang X-nya 2 akan menghasilkan 8. Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa fungsi ganjil itu simetris dengan titik asal atau titik O, yaitu 0,0. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.